Pemirsa, kita akan mulai Metro hari ini, yaitu mengenai agenda berlibur Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud hingga kini masih menikmati fasilitas di St. Regis Resort. Sedangkan rombongan kerajaan telah berwisata ke beberapa tempat di Pulau Dewata. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan segera bergabung dengan rekan Vera Bahasuan. Ya, Vera, apa saja agenda berlibur dari Raja dan rombongan untuk hari ini? Ya, Fitri, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kabid Humas Polda Bali, AKBP Hengki Wijaya, menyatakan bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ini masih berada dalam kawasan area St. Regis Resort, sementara 10 mobil mewah ini telah keluar dari kawasan St. Regis Resort, yaitu anggota dari rombongan kerajaan. Dan tadi kami sempat menemui beberapa anggota rombongan dari kerajaan ini di salah satu pusat perbelanjaan. Mereka menggunakan pakaian santai dan sambil berbelanja tidak ada pengamanan ketat yang kami amati. Dan sementara itu juga untuk beberapa lokasi yang dimungkinkan agenda berlibur dari rombongan kerajaan, berdasarkan pernyataan dari Duta Besar Arab Saudi, Raja Salman ini sangat menyukai suasana pantai sehingga ada beberapa lokasi yang dimungkinkan seperti Ubud, kemudian Uluwatu dan juga Garuda Wisnu Kencana. Berdasarkan juga pernyataan dari pihak kepolisian bahwa pengamanan rute untuk menuju ke beberapa lokasi tersebut telah dilakukan sterilisasi dan juga pengamanan di setiap titik untuk menuju ke sana, dan juga di area lokasi tempat wisatanya pun telah diamankan. Namun apakah jika rombongan ini telah menuju ke beberapa lokasi tersebut akan ditutup untuk umum atau tidak, ini tergantung dari jumlah rombongan yang datang. Jika rombongan ini mencapai hingga 1.500 seperti banyaknya jumlah rombongan yang berlibur ke Pulau Dewata Bali, maka dimungkinkan secara kapasitas kawasan wisata tersebut ditutup untuk umum. Sedangkan jika rombongan ini terpisah atau mengunjungi ke beberapa lokasi wisata, maka tetap akan dibuka untuk umum, hanya peningkatan pengamanannya saja. Sementara itu juga untuk pihak kepolisian masih mengamankan di Base Ops Lanut Ngurah Rai. Ini masih menunggu beberapa rombongan lagi yang dinyatakan masih akan tiba ke Pulau Dewata Bali, yang diperkirakan hari ini dan juga besok, sehingga tadi pengamatan kami di Base Ops Lanut Ngurah Rai masih ada mobil patwal dan juga motor patwal yang bersiaga untuk melakukan penjemputan. Sementara itu mekanisme penjemputan pun setelah kami konfirmasi kepada Kabid Humas Polda Bali tetap akan diperlakukan sama sebagaimana kemarin rombongan Raja datang ataupun juga tiba di Base Ops Lanut Ngurah Rai. Dan tadi kami juga sempat melihat ada pesawat Saudi Arabian yang digunakan oleh Raja Salman saat tiba kemarin sore. Ini masih berada juga di kawasan Lanut Base Ops Ngurah Rai. Dan memang ada sekitar 6 pesawat yang digunakan oleh rombongan dari Raja Salman ini. 3 diantaranya masih berada di kawasan Base Ops Lanut Ngurah Rai, sementara 3 lainnya ini menuju ke tujuan lain. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Kabid Humas Polda Bali, AKBP Hengki Wijaya. Sampai detik sekarang ini, beliau masih di Hotel St. Regis. Namun memang sudah ada beberapa pergerakan yang sifatnya inkognito atau pribadi. Untuk beberapa kendaraan mewah sudah keluar masuk dari itu, tapi kita tidak mengetahui. Yang pasti dari petugas keamanan adalah mengamankan rute dan lokasi-lokasi pariwisata, khususnya yang favorit yang ada di Bali. Seperti yang disampaikan Duta Besar Arab bahwa beliau rombongan ini menyukai laut. Jadi seputar laut di wilayah Bali yang tidak jauh dari Denpasar kita amankan seperti itu. Fitri. Ya, Vera, sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan Nusa Dua ini dipilih sebagai tempat penginapan? Ya, Fitri, seperti yang kita ketahui bahwa kawasan Nusa Dua Resort ini merupakan kawasan elit dan bertaraf internasional, dipenuhi oleh
puluhan hotel dan juga resort yang tersedia di sini. Bahkan ada resort yang memang menyediakan fasilitas VVIP seperti yang ditempati oleh Raja Salman, yaitu St. Regis Resort. Dan juga dari segi keamanan, kenyamanan, seluruh fasilitas ini memang terjamin di bawah dari naungan International Tourism Development Corporation, sehingga seluruh keamanan ini tersertifikasi. Sementara itu dari segi kenyamanan pun di setiap hotel maupun juga resort rata-rata semua dapat mengakses langsung ke pantai. Yaitu ada 2 pantai yang berada di kawasan Nusa Dua Resort ini, yaitu Pantai Nusa Dua dan juga Pantai Geger. Untuk St. Regis Resort ini langsung mengakses ke Pantai Geger, sehingga selama Raja Salman beserta rombongan ini berlibur, Pantai Geger yang langsung mengakses ke St. Regis ini ditutup untuk umum, diberi pembatas. Kemudian juga di Raja Salman ini menempati salah satu kamar dengan fasilitas VVIP di St. Regis Resort, dan juga ada 122 kamar lainnya yang dipesan ataupun juga yang telah ditempati saat ini oleh rombongan anggota dari kerajaan. Dan Nusa Dua Resort ini memang terkenal dengan panorama alam yang indah, pantai yang nyaman dan bersih. Sementara itu juga dari segi keamanan ini hanya dapat diakses melalui 2 jalur. Yang pertama adalah melalui Tol Ngurah Rai dan yang kedua melalui Jalan Jimbaran. Sementara itu dari segi pengamanan pun tadi kami menelusuri kawasan Nusa Dua Resort ini memang terus dilakukan pengamanan ekstra. Adanya mobil-mobil patroli yang mengamankan, kemudian juga dari mobil jihandak terus melakukan sterilisasi dan juga investigasi. Dan ada juga posko-posko pengamanan yang diletakkan ataupun juga ditempatkan di beberapa titik di kawasan Nusa Dua Resort ini. Semua dari segi pengamanan ini memang diutamakan untuk menunjang selama berliburnya rombongan Raja Salman beserta anggota kerajaan mulai dari tanggal 4 Maret kemarin hingga 9 Maret mendatang. Fitri. Baik, terima kasih Vera. Pemirsa, demikian laporan langsung Vera Bhaswan dari Bali. Kita ke informasi berikutnya. 2.500 personil tim gabungan TNI Polri mengamankan kawasan Nusa Dua Bali, tempat Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud menginap. Tim gabungan TNI Polri menyiapkan posko Brimob dan satuan penjinak bom yang bersiaga 24 jam. Tim gabungan bersenjata lengkap yang didukung dengan 2 tank jenis Anoa berjaga tepat di depan Hotel St. Regis, tempat Raja Salman menginap. 6 kapal besar dan 4 kapal kecil berpatroli untuk pengamanan di area pantai Nusa Dua. Aparat keamanan juga menjaga ketat kawasan selain Nusa Dua seperti Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Jimbaran, dan Desa Seni Ubud yang menjadi lokasi liburan Raja Salman dan rombongan. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta rombongan sejak Sabtu kemarin telah memulai liburannya di Bali hingga 9 Maret mendatang. Raja Salman menginap di kawasan Nusa Dua Bali, tepatnya di Hotel St. Regis. Lalu seperti apakah hotel tempat sang raja menginap? Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud saat ini tengah menikmati keindahan Pulau Dewata. Selama di Bali, Raja Salman menginap di Hotel St. Regis Nusa Dua. Seluruh kamar pun telah dipesan keluarga besar Kerajaan Arab Saudi itu. Diketahui dari situs Hotel St. Regis, rata-rata harga per kamar di hotel mewah ini berkisar antara 5 juta hingga 30 juta rupiah per malam. Hotel ini juga memiliki 4 ruang pertemuan dengan 123 kamar untuk tipe suite dan villa. Selain itu, hotel ini juga menyediakan tempat di tepi pantai untuk pribadi. Tempat tidur di masing-masing kamar dilengkapi dengan selimut bulu angsa dan spray katun Mesir. Akses internet, kabel, dan nirkabel juga disediakan secara cuma-cuma. Untuk hiburan, televisi layar darat 42 inci dengan program televisi satelit tersedia di kamar. Sementara untuk kamar mandi dilengkapi dengan bathtub dan shower secara terpisah. Tempat wisata di Bali tidak akan ditutup khusus untuk rombongan raja, namun pengamanan saja yang semakin diperketat. Direktur Pelaksana Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, Wayan Karyoka mengatakan, selama Raja Salman dan rombongan menginap, pengamanannya akan diambil alih oleh Pas Pampres dan petugas keamanan dari rombongan Raja Arab Saudi sendiri.
di keamanan kepresidenan, pas pampres itu biasanya mereka akan melakukan satu koordinasi, yaitu bahkan mengambil alih fasilitas yang ada di sini untuk pengamanan gitu. Selama di Bali, Raja Salman hanya akan menikmati suasana keindahan alam yang ada di sana. Tidak akan ada agenda lain, termasuk agenda bertemu dengan media. Tim Liputan, Metro TV. Metro hari ini segera kembali dengan informasi mengenai Ahok. Kunjungan Raja Salman ke Bali membuat beberapa tempat wisata mulai berbenah. Garuda Wisnu Kencana yang diperkirakan menjadi salah satu tempat liburan Raja Salman telah disiapkan dengan berbagai atraksi budaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan Vera Baswan langsung dari Denpasar, Bali. Vera, bagaimana persiapan tempat wisata yang akan dikunjungi oleh rombongan Raja Salman? Ya, Rarui, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Direktur Operation and Development, Seno Andika Wanto, ia menjelaskan bahwa Garuda Wisnu Kencana saat ini telah melakukan perbenahan dan juga persiapan untuk kedatangan dari Raja Salman dan juga rombongannya. Untuk persiapan yang telah dilakukan adalah adanya 3 akses jalur VVIP yang telah disiapkan. Yang pertama, akses langsung menuju patung badan Wisnu, kemudian yang kedua adalah akses langsung menuju patung kepala burung Garuda, dan yang ketiga adalah akses langsung menuju ke teater. Dan memang Garuda Wisnu Kencana ini adalah destinasi wisata yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan destinasi lain yang ada di Pulau Dewata, Bali, karena terletak di atas bukit dan juga menyajikan berbagai macam keindahan alam dan juga budaya yang tersedia, yaitu adanya patung-patung sebagai light of art, kemudian juga adanya tarian yang dipersembahkan seperti tarian kecak dan juga barong, dan adanya juga teater yang tersedia di sana, berbagai fasilitas juga seperti pusat perbelanjaan dan pemandangan alam yang langsung menuju ke pantai. Dan selain itu juga berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Director of Operation and Development ini, Seno Andika Wanto, menyatakan bahwa belum ada permintaan khusus dari rombongan Raja Salman hingga saat ini, namun persiapan sudah dilakukan dan pembenahan dari kawasan Garuda Wisnu Kencana pun juga telah dilakukan. Sementara itu, berdasarkan pengamatan kami, untuk dari segi pengamanan pun sudah terlihat adanya penjagaan dari personel gabungan yang bersiaga di kawasan Garuda Wisnu Kencana ini. Namun untuk waktu kapan pastinya rombongan Raja Salman ini akan berkunjung ke sana, kami masih belum mendapatkan informasinya. Namun untuk sementara waktu, pernyataan dari Kabid Humas Polda Bali menyatakan bahwa hingga tadi untuk Raja Salman masih berada di dalam area St. Regis Resort, sementara untuk rombongan anggota kerajaan lain telah keluar, ada 10 mobil yang telah keluar, namun kemana tujuannya sampai dengan saat ini kami dari awak media belum mengetahui, kecuali ada beberapa anggota yang telah kami temui tadi di kawasan pusat perbelanjaan yang ada di Nusa Dua Resort. Rory. Vera Baswana melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Terima kasih atas laporan Anda. Jumlah kunjungan turis Arab Saudi ke Indonesia di tahun 2016 mencapai 186.000. Ini begitu jauh jika dibandingkan dengan negara lain, karena di tahun 2016 ada 12 juta wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Nah, dengan kunjungan Raja Salman ke Jakarta dan juga ke Bali, Mbak Nia, berapa besar yang ditarget nanti kunjungan Wisman dari Arab Saudi? Oke, pertama mungkin izinkan saya untuk meng-quote ucapan Pak Menteri Pariwisata kita, bahwa Raja ini adalah seorang tokoh dan juga yang ditokohkan baik di Saudi maupun seantero Middle East. Ya, jadi ibaratnya dengan kehadiran beliau ini di Indonesia dan termasuk Bali Bogor, itu menjadi endorser yang nilainya tak terhingga. Jadi endorser. Nah, itu dia, gratis lagi ya dari sisi pariwisata. Jadi ini yang kita merasa bersyukur, dan Pak Arief melihat juga, oke, sudah seorang endorser. Endorser itu kadang nggak usah bicara apa-apa, nggak usah ngapa-ngapain, tapi sosoknya aja sudah kuat, begitu kuat endorser. Kemudian kita lihat performance-nya, pasar Middle East ya, itu selalu tumbuh positif. Kemudian artinya size-nya selalu tumbuh, jumlahnya besar, spending-nya juga
hampir 2 kali lipat dari rata-rata wisatawan mancanegara yang ke Indonesia. Sampai 1.800 per stay mereka di sini ya? Rata-rata itu 1.200, tetapi kalau Middle East itu hampir 2 kali lipat. Kayak Saudi itu sekitar range-nya 2.200 sampai 2.500 tergantung length of stay. Ada yang 11 hari sampai 18 hari. Dan uniknya lagi, 80% wisatawan dari Middle East itu adalah dari Saudi. Jadi melihat itu tadi ada endorser Pak Arief Yahya, rasanya ini target bisa 50%. 50% dari jumlah sekarang 186.000. Middle East ya, 240.000 dari Middle East. Dari Middle East. Tapi Anda tadi mengatakan 80%-nya adalah Arab Saudi. Ini berarti jumlah bisa naik. wisman dari Arab Saudi begitu Cukup besar kuat ya. Persentasenya ya. Selain dari apa yang kita lihat kunjungan Raja Salman ini, kemudian apa yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah wisman dari Middle East untuk langsung mencapai target di sana? Pertama ya memang kita harus selalu hadir di pasar ya. Kita juga nggak diem sih, jadi hadir selalu yang offline maupun online. Selalu mengikuti event-event pameran pariwisata yang terbesar di Middle East maupun di Saudi, itu pun bersama para pelaku. Karena memang karakteristik Wisman ini agak unik, jadi juga para pelakunya juga harus tahu persis. Uniknya seperti apa Mbak? Tipenya itu misalnya ya, makanya rata-rata lebih banyak FIT, Free Individual Traveler, tidak dalam grup. Mereka itu sulit bangun pagi. Jadi kalau grup itu kan biasanya pagi harus ngapain gitu. Mereka nggak mau diburu-buru. Berarti habis sholat subuh tidur lagi ya? Biasanya begitu, karena mungkin juga alamnya ya, karena panas sekali. Ya itu juga, jadi memang harus orang yang betul banget. Kemudian dia harus suka yang alamnya luar biasa, tertarik dengan alam, sesuatu yang hijau. Karena kalau di sana sejauh mata memandang kan bukit-bukit tandus gitu ya, terutama Saudi. Nah selain Bali sama Bogor, apa yang kemudian Indonesia bisa jual? Ada wisata halal di Lombok misalnya, kemudian di Aceh. Bagaimana pemasarannya? Yang memang selama ini 84% mereka tuh ke Jakarta. 84% ya, ke Jakarta. Kemudian 64% itu ke Jawa Barat. Mereka suka theme park ya yang di Bandung, kemudian mereka family banget sih ya. Kemudian juga safari park di Bogor. Kalau Jakarta nih di tempat Ancol atau permainan yang di Jakarta Selatan, permainan anak-anak. Nah, Bali masih 36% gitu ya. Nah, sekarang kita memberikan juga alternatif lain, yaitu Lombok kebetulan kan mendapatkan awards the best halal destination dan juga the best honeymoon best halal honeymoon destination. Nah, yang kita lakukan ketika kita mempromosikan sudah mulai menambahkan destinasi-destinasi yang baru, dan dengan award ini memang tampak bahwa kunjungan Wisman Middle East ke Lombok meningkat. Hanya saya belum punya data, tetapi laporan dari Dinas Pariwisata di Provinsi NTB cukup menjanjikan, dan harapannya kalau Mandalika ini jadi, nah inilah kelasnya. Memang dia harus kelas hotel yang berbintang. Tidak mungkin mereka yang di bawah bintang 4 gitu. Apalagi ada 10 destinasi yang menjadi prioritas pemerintah Jadi ada memberikan pilihan 2019 ya. Betul. Jadi setiap promosi kontennya itu. Saya kira Sumatera Barat, Mandeh juga sesuatu yang bisa kita jual, Aceh juga. Karena buat mereka mereka ingin sebagai orang Islam itu ketika berlibur itu ibadahnya nggak keganggu, jadi nggak susah cari makan halal, mau sholat tahu arahnya, tahu jamnya. Sebetulnya ini merupakan extended services sih halal itu. Ini terakhir pertanyaan saya Mbak. Kemudian apa yang membuat jumlah wisman dari Arab Saudi begitu kecil dibandingkan dengan negara lain? Agar kita bisa pinpoint nih nanti untuk menyelesaikannya akan seperti apa nih? Ya memang secara statistik dan history ya, wisman yang ke Indonesia itu 40% dari negara ASEAN dan 30% dari Asia Pasifik. Ini kayaknya kelihatan sekali bahwa memang jarak itu juga menentukan, dan konektivitas, availability direct flight itu juga menentukan. Lalu 30%-nya wilayah lain termasuk Saudi. Jadi ini memang ada faktor kurang promosi lah basically. Dan mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru di mana sudah melihat Pak Presiden bahwa pariwisata itu menjadi motor ekonomi negara, mudah-mudahan ada budget lain, dan menterinya juga seorang businessman, betul-betul ahli marketing, di dalam mengalokasikan resources juga tepat. Jadi ini bismillah lah ya. Baik, promosi nanti berarti akan ditingkatkan juga untuk pasar Timur Tengah. Nia Niscaya, Asisten Deputi Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika, Kementerian Pariwisata. Terima kasih atas waktu Anda sore hari ini.